Baik, hari ini saya mau bikin video tentang cara flashing printhead. Jadi misalnya waktu kita head grinding, nozzle check udah 1-2 kali, tapi masih kurang bagus hasilnya. Seperti begini ya, banyak bolong-bolong. Kelihatan nggak? Nah, banyak bolong-bolong. Nah, sekarang saya akan kasih lihat proses untuk flashing supaya bisa lancar kembali. Untuk flashing kita matikan dulu printernya. Nah, ini printer kita matikan. Oke, setelah itu matikan penggeraknya. Penggeraknya kita matikan. Oke, tunggu sampai lampunya mati. Oke, setelah itu kita cabut kabel power. Kabel power kita cabut. Kabel USB juga kita cabut. Untuk menghindari konslet kalau cairannya ada yang sampai muncrat. Oke, sekarang kita geser printernya ke tengah. Kita cabut dulu vakumnya. Cabut kabel adaptor vakum, kemudian vakumnya ditarik keluar. Nah, setelah itu kita mau geser printhead. Nah, tabung infusnya kita bisa taruh dulu, kemudian saya putar kunciannya, putar sampai kita geser rumah headnya, putar ke depan, ke arah depan sambil kita geser rumah headnya. Nah, begitu kena kunciannya terbuka, rumah headnya bisa langsung digeser. Jadi jangan putar kebanyakan juga, karena kalau putar kebanyakan nanti wiper blade-nya bisa naik, malah nggak bisa digeser lagi. Kemudian kalau putar kebanyakan ke depan juga, nanti pas kita nyalakan, printer akan otomatis head clean sendiri. Jadi bagusnya putar sampai kita dorong rumah headnya, begitu kebuka, tek, bisa geser, udah cukup. Jangan kebanyakan putarnya. Oke, sekarang rumah headnya sudah bisa digeser. Sekarang kita akan cabut dampernya. Baik, jadi untuk yang Pringles DTF 1800 yang model yang saya lagi pakai sekarang ini model yang depannya tidak dipotong habis. Jadi yang dipotong cuma bagian tengahnya saja. Nah, ini bagian tengah saja yang dipotong. Jadi dia kayak ada satu lubang di bawah head, tapi bagian frame depannya tidak dipotong. Nah, kalau yang model ini kita bisa kasih wadah. Nanti wadah ini sudah kami kasih juga. Nah, wadahnya kita tinggal selipkan ke bagian bawah sini. Nah, wadahnya tinggal taruh di bawah situ supaya waktu kita flashing cleanernya akan tertampung di wadah ini. Oke, nah udah kasih wadah. Nah, kalau mau lebih rapi juga di wadahnya bisa kita kasih tisu supaya tidak muncrat. Nah, di wadahnya sudah saya kasih tisu, kemudian head geser ke atas wadahnya. Nah, setelah itu kita tinggal cabut dampernya. Oke, kita cabut dampernya. Sekarang saya mau flashing itu yang warna hitam, warna kuning, nanti putih sekalian juga boleh. Nah, saya cabut dampernya. Di belakang damper ada klipnya, kita tekan klipnya baru angkat ke atas. Nah, ini taruh tisu juga boleh supaya tidak kotor casingnya. Ini sih dampernya bawahnya ada katupnya, cuma kadang ada sisa-sisa tinta, bisa netes. Nah, saya akan cabut. Yang putihnya juga. Oke, kalau mengganggu ini bisa kita tarik keluar dari relnya, atau digantung keluar juga boleh seperti begini. Nah, digantung keluar juga boleh, cuma pastikan ada kasih tisu. Oke, sekarang kita mulai flashing. Oke,
Sekarang kita akan pakai cleaner Vator, cleaning solution dari Vator, dan suntikan 1 cc atau 1 mili. Nah, yang akan kita flashing adalah tancapkan tiang, suntikan ke tiang ini. Ini namanya tiang printhead ya, yang ada kayak tonjolan itu. Ini namanya tiang printhead. Oke. Kemudian kita sedot, kemudian kita flashing ke printheadnya. Oke, saya zoom biar jelas. Nah, kita tancapkan, suntikan ke tiang printhead. Tancapkan sampai mentok ya. Tancapkan sampai mentok. Nah, setelah itu kita dorong pelan-pelan. Nah, pastikan teman-teman di sebelah kanan sini ada selipkan tisu atau busa. Ini saya udah selipkan tisu dan busa di sebelah kanan sini, supaya kalau waktu kita flashing, misalnya suntikannya terlepas, terus cleaner ada yang rembes, itu akan tertahan oleh busa atau tisu di sebelah kanan sini, karena di bawahnya adalah kabel printhead yang bisa konslet kalau kena cairan. Nah, saya tekan dulu, pertama saya tekan dulu pelan-pelan, pelan-pelan aja, nggak usah pakai tenaga yang terlalu keras, pelan-pelan aja. Nah, saya akan sambil kasih lihat waktu saya tekan di bawahnya seperti bagaimana. Nah, ini bagian bawah dari printhead ya. Tadi udah saya tekan sekali. Nah, ini saya udah kasih suntikan lagi. Nah, sekarang saya tekan. Teman-teman bisa lihat dari bawah keluar seperti bagaimana. Nah, kayak begitu keluarnya. Jadi kalau dia lancap, ditekan tenaga sedang aja, dia bisa keluar. Nah, seperti hujan begini. Tapi kalau ditekan terus keras, ditekan cuma netes-netes aja, itu jangan dipaksa karena kemungkinan ada mampet. Kalau dipaksa nanti malah bisa kelepas suntikannya, malah muncrat, dan headnya juga malah bisa rusak. Jadi pelan-pelan aja. Nah, jadi keluar seperti tadi, seperti hujan, berarti sudah lancar. Nah, setelah kita tekan satu suntikan, pelan-pelan aja. Kemudian saya mau sedot ke atas, karena biasanya itu di bawah tiang itu ada filter, ada saringan, dan filter itu lama-kelamaan akan mulai ada endapan tinta di filter tersebut. Nah, langkah pertama yang tadi setelah kita dorong sedikit supaya ada cleaner masuk, kemudian saya akan sedot ke atas kotoran-kotorannya di tiang printheadnya. Nah, saya tancapkan, bisa pakai suntikan 5 mili atau suntikan 1 mili yang tadi juga bisa. Kalau misalnya endapannya sudah terlalu banyak, pakai suntikan 5 mili akan lebih kuat. Kita tancapkan, kemudian saya tarik ke atas. Sambil tahan, tarik ke atas. Tahan sebentar supaya kotorannya ketarik naik. Nah, habis itu kita cabut, terus buang. Yang tarikannya dibuang, terus kita dorong sekali lagi pakai cleaner. Oke, sesudah ditarik naik, terus saya tancapkan suntikan isi cleaner. Setelah itu saya dorong lagi supaya kecuci lagi. Oke, sekarang saya pindah ke printhead sebelahnya, sama seperti tadi. Saya tancapkan suntikan. Setelah itu saya dorong sekali, pelan-pelan aja. Setelah itu saya tancapkan suntikan 5 mili, terus saya sedot naik, tahan supaya kotorannya ketarik naik. Oke, buang. Setelah itu saya tancapkan suntikan 1 mili lagi yang isi cleaner Vator, dorong lagi pelan-pelan. Oke, nah kalau misalnya kita lihat area di yang headnya sudah kayak basah gitu, itu kita pakai tisu, terus kita lap supaya tidak terlalu basah sisa-sisa cleaner ya. Kelihatan nggak? Nah, ini
kita lap sisa-sisa cleanernya supaya tidak terlalu basah area sekitar printhead ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tinta putihnya. Oke, saya lanjut yang tinta putih. Dorong sekali, pelan-pelan aja. Oke, setelah itu saya sedot naik, sedot, tahan supaya kotorannya ketarik naik. Oke, buang. Kemudian saya flush sekali lagi, pelan-pelan aja. Oke, sekarang pindah ke sebelahnya. Sebelahnya. Oke, saya dorong pelan-pelan. Flush pelan-pelan. Oke, setelah itu kita sedot supaya kotorannya ketarik naik. Oke, buang. Terus saya flush lagi. Nah, kita lihat dari bawah. Oke, saya dorong, kita lihat dari bawah sudah lancar atau belum. Nah, kelihatannya hujan, kalau hujan bagus ya, lancar ya. Nah, kalau sudah keluar hujan rata semua, tidak banyak bolong-bolong, berarti sudah cukup lancar. Nah, kita bisa tes lagi. Oke, nah ini sisa-sisa cleaner, kita keringkan lagi pakai tisu pinggiran-pinggirannya. Jangan sampai di area dalam head ini basah, banyak cleaner yang di area-area sekitar tiang head ini. Pastikan semuanya sudah kering. Nah, setelah itu kita bisa tancapkan kembali dampernya. Oke, kita pasang kembali dampernya. Nah, pastikan dampernya tidak ketekuk, selangnya tidak ketekuk. Setelah itu kita rapikan kembali selang infusnya, masukkan ke dalam kaitannya. Nah, sudah selesai, kita geser head kembali ke kanan. Kemudian wadahnya bisa kita ambil, wadah yang tadi. Nah, bisa lihat ini bekas-bekas flashingnya ketampung di wadah. Nah, mungkin ada yang keluar-keluar sedikit ya dari wadahnya. Itu kita lap dulu. Nah, kita lihat di sini ada. Nah, ada cleaner yang kena ke roll ini, kita lap. Karena roll ini kan akan kena pet film. Kalau dia ada cleaner di rollnya, kalau ada cleaner di rollnya kan nanti pet filmnya bisa jadi kotor. Oke, kita lap dulu rollnya, kemudian sisa-sisa cleaner. Nih, sisa-sisa cleaner yang di besi sini, kita lap juga. Ya, pastikan semua rollnya di lap, tidak ada bekas cleaner. Roll yang bawah ini ya, bukan yang as atas ini. As atas ini beda lagi. Roll yang di bawah sini. Nah, roll yang di bawah sini, pastikan tidak ada bekas cleaner. Terus bagian bawahnya kita bersihkan. Kita cek lagi dari bawah, kita lihat. Oke, sudah bersih. Nah, sekarang kita bisa pasang kembali vakumnya. Oke, kita pasang kembali vakumnya. Kita nyalakan penggerak bawahnya dulu. Oke. Oke, penggeraknya sudah nyala, kemudian kita nyalakan printernya. Jadi tadi ini kondisinya belum terkunci ya, itu kita tidak usah kunci manual lagi.
Yang penting kita geser ke kanan aja. Setelah itu kita nyalakan printernya. Oh sorry, kabel power dan USB-nya belum dipasang. Nah, kita pasang dulu kabel power USB yang tadi kita cabut. Saya pasang kabel power, setelah itu kabel USB. Oke, setelah itu kita nyalakan printernya. Nah, jadi karena kunciannya sudah pernah kita buka, jadi pertama kali nyala, printer akan mencari kuncian. Karena nggak ketemu kuncian, printer akan bergeser ke kiri, nyari pentokan, ketemu pentokan, dia akan pulang, baru nyala normal. Jadi pastikan tadi waktu putar kunciannya tidak putar terlalu banyak, jadi pas terbuka udah cukup. Oke, sudah nyala normal. Sekarang kita kasih perintah head cleaning. Nah, saya pakai software resetter. Saya pilih strong karena kita baru flashing, setelah itu cleaning. Oke. Oke, lagi head cleaning, kita pause dulu. Oke, udah selesai proses head cleaningnya. Nah, sekarang kita tes nozzle check. Saya pakai plastik sampul supaya kelihatan. Oke, majukan. Setelah itu saya nyalakan vakum. Setelah itu saya klik nozzle check. Nah, kita bisa lihat, kelihatan nggak ya? Saya ambil kertas putih dulu. Nah, ini hasil nozzle checknya. Jadi tadi kan sebelumnya, ini ya, sebelumnya ada bolong-bolong begitu. Terus setelah kita flashing dan sedot, nah udah bagus kembali. Nah, udah bagus kembali, nozzle check hitamnya. Kuningnya di kamera agak susah lihatnya. Tapi saya lihat sudah bagus. Terus untuk putihnya juga udah bagus. Ada 1-2 yang bolong. Sebelumnya nggak ada. Jadi mungkin cuma angin saja. Kita diamkan atau kita head cleaning sekali lagi pakai medium akan bagus lagi. Terus untuk magenta cyan sih masih oke. Kalau bolong ada 1-2 titik sih masih wajar. Cuma hitam tadi agak banyak, jadi habis flashing dia udah bagus. Oke, udah bagus, kita udah bisa mulai cetak lagi.